Semuanya, selamat datang lagi di Daynet Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime dan manga One One Piece. Masih bersama saya Hendy Jul, Dan saya Grace. dan akhirnya kita berhasil mencapai The Pulau Langit. Yuhu. Dengan knock upstream, kita berhasil terbang ke udara dan melabuhkan kapal ke White Sea. White Sea. White Sea itu yang bawah dulu. Ya, yang dia ketemu sama orang bertopeng terus diselamatin sama Janggut toh. Berbaju zirah. Ya. Gunfall yang akhirnya nanti baru Nggak tahu namanya. Dan itu dijelaskan kayak tentang di Pulau Langit. Kayak itu mereka taunya kan sudah ada di Pulau Langit, wah gitu. Iya, Terus, itu ada momen-momen ini. Kayak Usopp renang. Ya, so renang tuh sampai Jatuh. bawah lagi. Gitu. Tapi anehnya Usopp di situ kok pemberani ya. Biasanya kan dia paling takut. Dia berani renang. Ya, karena Terus? kayak dia tidak ada itu toh, kayak nggak ada apa Gak ada. si King itu Iya. kan, menurut dia Cuma- nggak ada. Ternyata setelah itu muncul kayak gurita. Nah, yang Terus raksasa, ikan raksasa, gepeng. ya. Jadi kayak makhluk di situ menyesuaikan dengan Atmosfer. iya bentuknya itu Ya. menyesuaikan sama daerahnya juga. Nah, Bentuk balon, bentuk gepeng gitu. Salah satu kayak world buildingnya juga sih itu. Terus sama juga mereka jadi lemah karena tekanan udara yang berbeda. lebih susah. Diserang satu orang aja bisa kalah. Ya, menggosnya karena oksigennya Belum nggak sebanyak belum terbiasa. Terus diselamatkan sama prajuritnya apa? Kesatria Langit Satria Langit. yang seakan-akan DE itu kayak prajurit bayaran gitu tuh. Ah, Padahal dia aslinya nanti kita akan tahu. betul. Itu kan sebelum diselamatin ke Satria Langit ada itu toh. Ada orang bertopeng yang jahat itu toh, mau nyerang kapalnya itu toh. Iya, yang baju nggak pakai baju, cuma Oh pakai ya, nggak pakai baju nutup terus pakai celana. topeng itu toh, kita Pakai nggak tahu itu bazooka. siapa. Yang nanti akan tahu di bagian berikutnya. Nah, terus singkat cerita dia akhirnya lihat kayak gate ya. Gerbang Ya, gate yang ada mak-mak penjaga di situ. Heaven's Gate ya. Ya, Dan ini agak aneh sih. Tiket masuknya berapa? Oh, ini ada mata uang baru yang. Kalau biasanya kan di Lautan Biru itu belly, di sini sebutnya X-Tol ya. Extol. Ya, Berapa ya, juta benar. X-Tol? Mungkin ini kayak misal orang dari negara Eropa terus ke negara Asia Tenggara, ke Bali gitu. Wah, murah-murah di sini. Tapi jumlahnya berapa gitu toh. Nah, ini kayak mereka seakan-akan diizinkan masuk, padahal ini adalah imigran gelap. Benar. Jadi diizinin masuk tapi di report ada penyusup istilahnya Iya. gitu. Itu Sama aneh mama sih. itu. Terus Akhirnya dia naik itu toh. tibalah di White Sea. Ini yang benar-benar pulau langitnya itu di atas ini. Ya. Soalnya pas di bawah itu kan si Nami sempat lihat ininya, kompasnya. Log Kok postnya masih kok ngarah masih ke ke atas lagi. Nah, barulah mereka sampai di sini. Sampai di situ terus tiba di pulau. Wah, pulaunya indah sekali seperti langit-langit, Ya, itu awan-awan. Pulau Malaikat ternyata namanya. Pulau Malaikat. Di situ ketemu Konis. Konis. Dan itu memang digambarkan Konis pas di situ kayak seakan-akan kita melihat malaikat main harpa Ya, gitu. pemain harpa. Maaf ya guys kalau suaranya semakin berantakan. Sebentar ya, saya benerin dulu. Sorry ya guys, jadi ini kita lagi di kereta perjalanan, jadi suaranya mungkin agak sedikit terganggu, tapi kita coba untuk maksimalkan dengan mendekatkan mulut ke mic. Ya. Semoga suaranya cukup jelas, dan kita lanjut sampai di White Sea itu ketemu si Konis. Dan ini sebenarnya yang aku suka dari One Piece itu world buildingnya. Jadi nggak cuman Blue Sea, sampai di Pulau Langit pun dibuat ekosistemnya sendiri, lengkap yang kayak hewan-hewannya, terus Pantai. daratannya, pantai, bahkan energinya. Yang nanti kan diajari ada dial apa, kayak dial angin, dial macam-macam lah. Yang itu juga jadi kayak sumber energi yang dipakai penduduk di sana. Ya.
Dan mata uang juga salah satu ini sih yang membuatnya benar-benar dunia sendiri gitu. Gitu. Terus akhirnya mereka berteman dengan Konis. Ada juga Pagaya. Pagaya nih papahnya Monis. Iya, betul. Terus itu dikenalin sama Pagaya. Wafer. Pagaya datang naik itu kan. Wafer. Wafer. Ya itu lucu sih. Itu Nami dengan mudahnya mengoperasikan wafer. Siapa? Luffy nggak bisa. Iya. Iri deh. Nami punya bakat alami untuk naik sepeda lah. Sepeda motor. Iya, bisa menyeimbangkan gitu lah. Anggap aja kayak anak-anak latihan sepeda. Kan ada yang langsung bisa, ada yang belajarnya lama gitu. Oke. Nah terus, itu kan dijelasin juga di situ yang tentang tadi kayak dunia di atas awan ini ada apa aja, kayak bentuk tanahnya itu dibangun jadi rumah yang dari awan itu. Terus dial-dialnya tadi. Dial itu berbentuk kayak kerang ya guys. Yang bisa menyimpan dan mengeluarkan energi. Itu keren juga. Setelah itu Nami tiba di salah satu pulau. Kasihkan naik wafer. Pulau, iya ya. Terus tiba di bagian pulau lain yang berbeda. Iya. Maksudnya macam kayak ada tanahnya. Maksudnya tanah seperti yang ada di Lucy. Di daratan bawah gitu. Ya pas itu kita emang belum sadar kalau itu adalah daratan yang sama dengan di. Sih, ya benar. Yang nanti bikin mind blown. Ya. Nah di situ Nami melihat kayak ada seseorang pelaut yang diserang sama beberapa orang penjaga pantai. Ternyata adalah priestnya di sana. Ya. Terus berada di sebelah kiri dari arah perjalanan. Bentar ya guys. Nah terus yang lucu juga muncul White Beret, ya. Itu tuh kayak tentaranya, polisinya di daerah Pulau Langit gitu. Dan konyolnya itu kenapa mereka selalu tiarap? Padahal tinggal jalan aja ya bisa. Ya. Terus muncul dengan salam yang aneh, pakai tangannya di belakang kepala, Heso gitu. Kayak ini tuh ditekuk jari ini kayak metal tapi di atas kepala. Heso. Dan di situ mulai pertama kru Luffy ditagih untuk bayar denda karena masuk secara ilegal. Betul. Terus pokoknya meningkat terus. Pokok segala kesalahan, bahkan tidur aja karena dia kayak tidak melakukan apa-apa tetap kena. Dan puncaknya pas Nami datang. Kita harus membayar berapa? Mahal gitu. Terus Nami marah, diserang. 10 itu. Ditabrak wafer. Langsung denda paling tinggi. Terus pas itu juga yang lucu kan dibayar dendanya segini. Terus Luffy atau siapa tanya ke Nami, emang uang kita berapa? Cuman berapa gitu. Kok kita miskin ya? Bajak laut yang miskin, termasuk bajak laut yang miskin. Nah akhirnya ya situ mereka dijatuhi hukuman terberat, yaitu dibawa ke altar pengorbanan. Altar apa itu istilahnya? Altar persembahan. Nah itu, dan di situ timnya dibagi dua. Yang satu yang dibawa, yang satu yang ketinggalan. Jadi tim yang dibawa ada Zoro, Nami, Robin, Chopper. Yang ketinggalan di atas Sanji, Usopp. Sing bodoh-bodoh. Sanji lah. Yang agak pintar lah. Ya itu aku nggak ngerti sih maksudnya awal-awal nonton lu kok kepisah apa disengaja gitu. Terus aku kepo cari di Google, ternyata memang Konisnya itu ada niat jahat gitu. Yang meskipun ternyata dia nggak niat jahat asli, cuman dia terpaksa. Ya. So dia afraid of the God. Dia takut sampai God. Dan itu seru juga sih. Situ kan dikasih tahu kalau ada God yang bisa tahu segalanya. Seakan-akan benar-benar Tuhan. Yang ternyata pada akhirnya kita tahu itu sebenarnya ya cuman manusia. God itu kayak jabatan yang istilahnya kayak pemimpinnya gitu loh. Pemimpin daerah Pulau Langit disebut God.
Yang dulu juga mestinya bukan dia. Ya, sempat diambil alih. Dan kekuatannya itu kayak pas pertama kan kita juga, kamu kayak mikiran kok Isa tahu God itu, sampai Isa tahu detail-detail kecil yang ada di. Ternyata dari suara, gerakan gitu ya, dia kayak Iya. bisa apa? Dia notice. bisa menggabungkan kekuatan mantra ditambahi dengan kekuatan buah setannya nanti. Tapi kita terlalu cepat untuk membahas itu. Kita kembali ke sekarang. Misi Luffy adalah menyelamatkan teman-temannya yang disandra. Luffy, Usopp, Sanji, trio yang tidak kita harapkan. Nah itu adegan keren pas Konis nganter ya. Itu menurutku salah satu adegan yang paling keren. Apa? Pas nganter toh, terus kan penduduk Pulau Langit kan takut-takut ngeliati. Tapi terakhir akhirnya Konis ngaku lek sebenarnya itu DE sing gara-gara DE toh. Tapi si Luffy, Usopp, Sanji malah marah. Tapi bukan marah karena Konis yang melaporkan mereka. Tapi kenapa kamu mengaku? Kenapa kamu ngaku? Mesti kamu diam aja supaya kamu selamat gitu. Itu keren sih. Dan ternyata hukuman dari God. Tapi untung diselamatin sama Satria Langit. Dan di situ si Konis ngomong sama harus apa? Kapan kamu kembali menjadi dewa lagi? Tuh. Kita baru kayak tanya-tanya dewa maksudnya. Dan ini build-nya menurutku salah satu yang unik di One Piece. Kalau selama ini kan kita kayak masuk ke suatu tempat, kita sudah tahu dari awal ada orang korbannya siapa yang perlu diselamatkan. Kalau ini kita nggak tahu sama sekali, buta musuhnya siapa, korbannya ya temennya kita sendiri yang mesti kita selamatkan. Jadi aku merasa kayak formulanya ini cukup berbeda dibanding yang sudah-sudah gitu, cukup fresh. Dan konfliknya juga nanti nggak cuman baik dan jahat, ada banyak kubu juga toh. Itu yang buatnya semakin menarik. Ya. Oke, sampai sejauh ini sebelum kita masuk ke petualangan Luffy, ada yang mau ditambahkan lagi? Enggak ada. Nggak ada ya, oke kita masuk. Nah jadi Luffy harus menaiki perahu yang jelek itu. Perahu apa? Kan awalnya Luffy lihat, perahu ini keren sekali. Ternyata kita yang di belakang sebelah yang kecil. Mulai perjalanan. Nah, pilih hukuman. Jadi kayak di pulau itu tuh ada pendeta-pendetanya gitu. Kayak ada penjaga-penjaga area sini. Ada 4 pendeta. Itu tuh ada yang besi ya. Iya, yang masing-masing itu kayak membawa satu hukuman. Hukuman besi, hukuman bola, tali, rawa. Oh, ya. Jadi Luffy harus milih satu dari 4 jalur, 4 jalan itu. Tapi emang masuk akal sih. Kalau kamu disuruh milih antara hukuman besi, tali, rawa, bola, kamu pilih mana? Ya bola juga. Ya emang paling terdengar itu tidak membahayakan. Tidak terdengar membahayakan gitu. Bola sepertinya cukup menyenangkan. Sama kayak kuliah. Milih apa? Desain atau milih dokter atau teknik, ribet ya. Ekonomi. Milih desain. Aku ya kita emang gambar-gambar toh. Ekonomi sama desain ya, aku milih ekonomi sih. Oh, betul. Cuma pondok otak pokok ya apa kita cuan gitu. Ya itu agak nggak nyambung sih sebenarnya. Oke, never mind. Terus mulai terus akhirnya milih jalur bola. Yang mana pikirku juga alah paling pendetanya nggak sangar-sangar banget deh. Ternyata bener ternyata culun tuh kayak bola. Iya, tapi menurutku kekuatannya hebat juga sih. Bisa mau membuat 3 orang kewalahan sekaligus. Sampai bener-bener kewalahan. Yang jurusnya lucu, kayak bola-bola itu isinya macam-macam kan. Ada sing kayak jebakan yang lucu-lucu, ada boneka, opo, ada sing bom meledak. Kayak bakso yang pernah ada sih. Bakso random. Di sini kita nggak tahu bakso ada yang pedas, ada yang apa. Bakso random. Pernah tahu nggak sih? Enggak. Kayak aku pernah tahu. Ya itu bisa jadi ide bisnis juga. Bakso random. Iya. Nggak tahu isinya apa. Iya. Bola-bola. Terus singkat cerita, mereka sempat kalah, tapi akhirnya
menang juga. Ya namanya ya lakonnya ya. Cuma caranya itu loh, cara dia menangnya itu lumayan, kan kayak ada apa, tali ya. Ternyata Oh bola-bola iya, itu kan kayak kontrolnya tali pakai apa. tali, yang nagai terakhir loh. Oh, Oh yang lucu juga ini yang Usop awal. oh iya, usop deh. Jurus Kayak ada alat khusus sing yang nggak ternyata gak tahu bisa apa. dilepas. Tapi Pas ya, saat itu suruh juga, bantu. suruh pas tunggu di altar deh kan pergi main Oh, tali awo juga. oh. Oh ya, itu Mungkin sisi lain. secara natural manusia kalau mengayun pengen mengeluarkan suara itu kan. Iya, kayak terinspirasi dari Tarsan. Yes. Oke, jadi setelah kita kembali ke Zoro tadi, Zoro ini juga skenarionya Chopper ditinggal sendiri. Zoro. Nami, Robin mengeksplor hutan yang ada di sana. Mm-mm. Terus Nami menemukan fakta yang mencengangkan bahwa bersambung. Oh ya, dia lihat salah satu bagian dari rumahnya Ya, Nolan siapa? Mont Blanc Cricket. Cricket yang setengah itu loh. iya. Dan ternyata Pulau Jaya yang katanya negeri emas zaman dulu, kenapa kok emasnya hilang? Ternyata setengah pulaunya Naik ke atas. bukan tenggelam ke laut. Bukan tenggelam ke laut. Mind blown enggak? Ya, Mind nggak blown. kepikiran soalnya. Aku juga mind blown pas pertama tahu. Wow, ternyata berkaitan. Benar, Jaya. Dan juga yang dikasih petunjuknya itu Southbird-nya. Southbird di Pulau Langit juga ada, tapi wis besar-besar. Nah itu pas itu juga Chopper yang Oh iya, Chopper tarung sama salah satu priest salah satu pendeta. yang akhirnya ditolong sama Gunval toh. Betul. Itu yang mana ya? Yang api ya? Yang apa sih? Hukuman tali deh. Oh, Cuman tali. tali ini gak spiro metu. Iyo, malah kayak dia suka bakar-bakar gitu nggak sih? Iya, mesti hukuman api ya. Iyo, hukuman api. Itu pertarungannya cukup keren pas lawan Gunval. Soalnya sama-sama naik Oh, apa Pegasus? terbang. Oh iya, Pegasus tadi kita belum mention. Ya, Oh, buah kombinasi antara burung Cuan. dan kuda. iya. Ternyata pas mode kue Pegasus welek. Kita harus bayangin, oh keren. Soalnya polkadot pink. Wah. Iya. Terus kembali ke Luffy. Luffy berhasil mengalahkan si bola-bola Siapa sih namanya itu? Satori. Oh ya, Satori, yang ternyata nanti punya saudara matang. Iya. Oh ya, di Satori ini juga ada skill yang namanya mantra. Oh iya, jadi dia bisa tahu gerakan apa yang akan dilakukan lawan gitu. Ya, Itu yang kayak awal-awal buat lihat sedikit Luffy lebih ke depan, prediksi lawan lah istilahnya. susah menang. Yes. Terus habis itu berhasil ngalahno. Oh, selain itu ada juga impact Oh ya, ternyata itu Deal juga, tapi yang nyimpan energi pukulan atau ledakan gitu kali ya. ya ledakan. Dan di situ kan pas si Luffy si Satori itu kayak seakan-akan cuma nyentuh aja dung, tapi musuhnya terhempas. Nah itu ternyata impact Dial. Nanti akan lebih banyak Dial-Dial lain yang ternyata bisa dimanfaatkan untuk pertarungan. Itu keren, aku suka idenya. Ya itu kalau di anime sebelum-sebelumnya emang dijelasin sih sama Pak Gaya, kayak memang itu tuh salah satu alat bantu yang dipakai masyarakat langit buat misal masak, terus untuk apa gitu. Di Iya, anime benar. diceritain. Tapi pas itu kan kita mikirnya ya untuk keperluan Kehidupan sehari-hari. Tapi semakin sini ternyata bisa Perang. dimanfaatkan jadi kekuatannya macam-macam toh. Iya sih, iya sih bantu. Ada Ya, sing ngeluarno asap, angin, ya. ngeluarno cahaya. Itu keren idenya. Terus pas itu juga muncul sekilas pasukan gerilya penduduk asli Skypiea. Ya, Bukan penduduk asli Skypiea yang tanah. ya. Dan di situ Yang adalah baru dikasih petunjuk-petunjuk. Sandian itu kan. Iya itu. Wiper. Kompol Sandian. Muncullah Wiper.
Wiper. dan kawan-kawan. Wiper menurutku sangat keren. Dia kayak, ayo, I can do this all day. Ya tapi dia keras kepala. Iya sih. Pak. Oke, kita kembali. Lambat laun akhirnya si tim Luffy berhasil ketemu sama teman-temannya yang lain. Terus berhasil berkumpul dan di situ dijelaskan oleh Nami kalau ternyata pulau ini adalah Pulau Jaya Yang yang terbang. terbang ke langit. Terus itu juga diceritain juga sama Gunful ya, kalau kayak cerita tentang masa lalu pulaunya itu. Awalnya kenapa kok bisa sampai di situ? Ya. Terus kita bahas kalian ya. Jadi masa lalunya itu 500 tahun yang lalu si kan Norland tuh ceritanya yang dianggap sebagai pembohong. Datang ke satu pulau tuh di Jaya. Oh ini mungkin nanti yang cerita Norlandnya. Aku salah. Kita cerita yang tentang Gunfall sama Wiper dulu. Oh iya. Jadi itu kan seakan-akan tanah itu sebenarnya wis jadi perebutan lah. Ini terinspirasi dari kayak suku Amerika kuno yang dijajah. Mungkin Kulit putih. itu salah satu inspirasinya ya. Orang kulit putih. Ya. Jadi kayak yang punya tanah yang kaya asli ini kan suku Sandia itu, tapi mereka merasa terancam oleh suku langit. Mereka diserang, tanah yang mau diambil. Nah, tuh nanti bodohnya, ya bukan bodohnya, mungkin dia memang kayak emas gitu tuh enggak sesuatu yang penting, malah dia suka tanah ya. Benar. Yang dicari sama Soalnya orang makhluk langit itu makhluk langit itu suka sama tanahnya. Tanah. Bisa numbuk tanaman gitu. terus yang kayak buah-buah gitu. Iya. Ya. Nah, terus ya kurang lebih itulah ya inti cerita yang disampaikan Gunfall saat itu loh. Kayak konflik kenapa kok Wiper nyerang Enel. Ya, jadi kurang lebih masa lalu gitu antara Wiper sama Gunfall sampai ternyata tahta Dewa. Gunfall diambil alih oleh Enel Ya. yang lebih kuat lagi. Nah, Jadi, terus kayak Enel itu dan yang pendeta-pendeta ini itu kan datang ke situ karena sudah tahu kayak ini kayak pulau emas gitu nggak sih? iya, Enel tahu kayak Tahu. Enel ngincer emas ya. Ya ngincer emasnya. Sedangkan Gunfall dulu ngincer tanahnya. Tanahnya. Heeh. Jadi itu kayak sengketa yang mestinya beda tujuan. Jadi Iya. nek dijelasno bahwa dia nyari emasnya yo paling dikasihin sama makhluk langit itu ambil lo gitu. Ya, bisa jadi ya. Tapi siapa Enel nih pakai cara kekerasan gitu. Tapi kan Wiper juga nggak mau melepas Ya tanahnya. benar sih. Ya. Dia merasa ya sini punya kita toh. Ya, Kalian itu kayak yang orang makhluk luar langit toh. karena sudah ada Iya. di langit nih juga bagian kita. Iya, Tapi karena kalah kuat, jadi Enel berhasil men-take over. take over upper Kekuasaan. Liard. Namanya upper Iya, kita Liard-nya. belum nyampe mention Upper ya. Ya, jadi kayak pulau yang Tanah. bertanah itu di Skypia itu namanya Disebut upper Liard. Upper Liard, yes. Oke, dari situ dan ini yang mungkin membedakan petualangan Luffy di sini sama petualangan di tempat lain. Kalau di tempat lain, Luffy itu biasanya bertarung untuk temannya atau seseorang loh. Di sini mereka awalnya bertarung untuk mengincar emas. Mas, betul. Meskipun akhirnya nanti enggak juga. Nah, Luffy punya pemikiran lain loh. Tapi pas awal ini Nami merencanakan, ya kita kan kita harus- mengincar emas di mata kanan tengkorak. ya, Main blown lagi tuh pas lihat petai. Ternyata yang di Jaya itu mulutnya toh. Ternyata itu Mulutnya tengkorak di atas. bundar ya. Itu keren sih. terus akhirnya bagi tugas kan, bagi kelompok Ya. lagi. Tim yang nyari emas Emas. sama tim yang jaga kapal. Jadi itu tuh kayak belum sudah separuh jalan tapi belum klimaks itu ya. Iya. Ceritanya itu kayak malah Kayak mereka tot- masih santai-santai mau nyari emas ya gitu kayak belum tahu masalah utamanya ini musuhnya utamanya sama Iya. ini belum gitu. Baru tahu sekilas kenapa ada pulau itu toh. Tapi pas bisa dibilang yang tadi kita bahas dari awal itu pengantarnya dulu. Iya. Ini baru mulai Memang panjang sih guys. ini baru mulai babak klimaksnya. Ya.
Nah, babak klimaks ini pencarian harta karun, ini anggapannya kayak di rolling yang tadi yang udah tarung kan si Usopp Sanji Istirahat jadi ya. bagian kapal sama Nami, soalnya Nami emang bukan petarung. Heeh. Gantian yang jalan-jalan Luffy, Luffy, Zoro, Chopper. Robin, Chopper. Ya Chopper jadi memberanikan diri. Dan pas mulai itu Enel muncul belum ya? Kayaknya Enel harus diperkenalkan di situ. Iya diperkenalkan tapi dia di singgasana Iya. kerajaan nih. Jadi ini loh dewanya. Oh, karena dia manggil ini toh pendeta-pendeta ini kumpul po. Ya betul. Nah itu muncul dan bagaimana pendapatmu soal munculnya Enel? Ya kayak sok gitu sih. Iya maksudnya secara Ya kelihatan sangar ya cukup keren ya. dan itu nampak juga ada pendeta-pendeta yang rodok blow on juga. Gedatsu. Iya. Itu Blow on sih. berita mungkin dia sengaja dibikin supaya ada komedi ya. Iya. Yang lain kan serius. Serius dan hebat. Ya ini hebat sih tapi ya karena dia rada By the way, ceroboh. Enel terinspirasi dari Biksu. enggak terlalu karakter di dunia nyata, Eminem yang. Oh. Cuman ini enggak tahu bener valid atau orang yang mencocok logikan sih. Eminem. Iya botaknya sama. Soalnya sih. sama-sama botak, sama-sama pakai koplo, Iya. sama-sama god, God. Eminem memang God apa? rap god. Oh. Alah. Gak tahu guys kalau itu saya. Ya itu. Itu enggak tahu bener dari Oda mengkonfirmasi atau cuman rumor-rumor dari Tapi ya memang Oda kan inspirasinya dari mana-mana ya bisa juga. ya bisa juga. Dan di situ sih ini bisa dibilang battle royale ya. Siapa? Battle royale itu kayak KB ke dalam satu arena terus tarung sampai sisa berapa orang. Dan Enel kan memprediksi Oh iya. nanti pada akhirnya hanya akan sisa 5 orang. Nah ini seru sih. 5 orang. Kalau biasanya kan kita kayak tarung itu satu lawan kelompok A lawan kelompok B, kelompok Luffy lawan kelompok B. Ini kayak tarungnya itu, nah berikutnya siapa lawan siapa ya? Soalnya kayak dicampur-campur gitu loh. Itu aku suka juga. Oh ya di Konsepnya. saat itu juga memang Sandian itu yang ada beberapa orang yang cukup Yang kuat petarung-petarung. juga, emang tujuan mau bunuh Enel saat itu ya. Iya. Dan Gue siap-siap berangkat ke singgasana itu ke kerajaan. Apa sih namanya ya? tahta, Tahta ya, nih. ya itulah. Oh. Dan Luffy selalu datang di saat yang tepat. Nah, pas mereka perang Luffy ikut di situ juga. Yang kepanik kan mereka lagi oh mau ya perang, mereka mau ya terus kelompoknya mereka Luffy nyampil aneh. iya. Cuma telat sih deh itu. Siapa yang telat? Luffy kayak bantunya tuh telat ya wes. Kok singkat Ya. cerita siapa tuh tadi 4 orang yang cari Krunya Luffy. ya krunya Luffy 4 Tercerai orang yang berai. cari. Nah tercerai berai kan ada sesosok ular raksasa Oh, bikin iya, dia iya. kan dikejar-kejar terus berat semua tuh. Sing lucu itu Chopper. Eh, Itu pasti cuma perasaanku, aku tidak boleh takut. Ternyata beneran ada tuh. ternyata ular terus Akhirnya mereka kepisah-pisah. Sing Chopper tuh ternyata ketemu di sela-sela ya itu terus pertemuan Enel sama itu nih kan wes selesai toh. yes, Pendetanya balik ke tempat masing-masing. yes, toh, ke tarung areanya kabeh, dia. ikut tarung semua. Terus lawan Sandian itu ya dengan mudahnya kru-krunya Sandian itu cuma dilawan segitu aja lah sama pendeta ya banyak yang gugur gitu toh. Ya, tapi itu ya dari Sandian ya ada sing kuat juga, ada sing menonjol. Ya itu juga ada Sandian yang sok tahu juga malah ngajak perang Zoro. Oh iya. Itu menurutku nggak ditanya isi apa piye Zoro loh ya wes jawabnya bagus baik-baik tapi malah ngajak perang. Ya jelas kalah lah. Terus Malah buang-buang tenaga. itu keren juga sih, kayak ada sing senjatai pistol cahaya toh. Pakai dial cahaya, itu bisa dimanfaatkan. Terus ada juga yang dialnya apa ya? Ngeluarno api sama ngeluarno
asap warna apa, bau-bauan apa. Itu yang saudara kembar Satori. Oh ya, itu ketemu siapa ya? Itu ketemu di kapal Sanji Usopp. Oh, Pas itu Enel udah ditunjukin kekuatannya. Dia ngalahno Sanji dengan cus langsung kalah. oh iya ya. Usopp juga langsung kalah toh. Sisa Nami sampai Gunfall. Nah setelah itu Gunfall yang lawan Enel. eh, si Pendeta. kembar. Oh ya sing. Ya itu Nami jadi ada perannya di situ dikit. Oh ya kita terskip. Pendetanya ada satu lagi yang gugur pas awal-awal. Pendeta yang lawan Gunfall, Surah, Heeh. hukuman tali. Heeh. Kan pertamanya lawan Sandia toh. Dia berhasil menghentikan Sandia dengan tali-talinya. Tapi setelah itu dia langsung kalah sampai Wiper sekali serang yang. Wiper. Iya tak? Iya. Jadi sama si pendeta itu kan ya jadi intinya di situ banyak pertarungan sih. Beda-beda musuh ya. Sampai mungkin ada pertarungan yang memorable kira-kira apa? Usopp Chopper. Ya Chopper lawan si Ceroboh ya. Pendeta Longor. Iya. Aneh Cak pendeta. Terus Kayak- itu deh kayak malah sempat berteman sama Anak buah. anak. Iya. Soalnya dia sebut kok dia Nolong. main orang ini. Iya. Terus anak buah. Kalau Kamu kamu belum ngomong memutar matamu. harus ngasih ngomong dengan mulut supaya orangnya dengar. Ya kan gini Ngomong dong. dalam hati. Kok nggak kelihatan apa-apa? Putar mata. Matanya putar. Ruwet. Itu kayak konyol-konyol lah. Tapi akhirnya Chopper di sini kayak ini saatnya aku untuk membuktikan Ya, aku juga berguna bisa. di sini. Ya. Bisa melawan. Melawan Iya itu Chopper. beneran tanpa bantuan ya Chopper menang ya. Iya akhirnya. benar-benar dewean. Dan untungnya Chopper ketemu pendeta sing longor. Iya. Tapi habis itu kan gabung sama itu ya. Zoro ya. Oh iya, di akhirnya itu nanti ada orang-orang kuat, ada Wiper, Zoro, Sama Om, Om ya, pendeta yang besi. sama Gunfall. Mm. Jadi 4 itu kayak mulai bertarung. 1 lawan 3 itu. Oh enggak sih. Campur-campur. Wiper soalnya musuh Mbak Zoro. Musuh semua. Oh, kan. Oh iya iya saling. Tapi akhirnya itu yang Zoro kan ngalahno Om. Mm-mm. Zoro selalu dapat bagian paling banyak untuk tarung. Cara memotong. Sementara itu Luffy Ternyata dia terjebak di dalam perut ular Iya. itu ya ampun. Aku kayak ngeh iki nang ndi ya arek iki. Terus habis itu kok nggak ono ujungnya. yang keren juga Robin ya. Robin kan kayak Dia cari tahu. nyari sejarah-sejarah atau kayak ada sisa reruntuhan itu. Terus yang mempertemukan dia. Terus diserang sama si elek gede lemu Oh iya. sing jadi lawannya. Itu kan asistennya Enel. Ya, asistennya Enel atau pokoknya anak bayi ngono. Tapi Salah- bukan salah satu pendeta tapi asistennya. Ya, masih di bawah pendeta mungkin ya. Nah, itu momen-momen Robin juga cukup keren ya. Iya, soalnya makhluk gendut itu merusak sejarah. Iya. Dan itu bikin Robin marah. Sing keren itu pas dia diputer ini senjatai dia lapang ada protes di Itu terakhir dia ya masih itu ya. Masih bersikeras ngelawan terus akhirnya dikeretek kepala jatuh dari tebing. tangannya jadi kayak jalur digelinding no. Iya. Keren sih. Robin tuh keren loh. Terlalu kuat sih. Tapi mungkin karena Robin terlalu kuat segitunya, semakin lama musuhnya semakin bentuknya gak beraturan loh. Jadi dia kan biasanya tinggal kok kuno toh. Semakin musuhnya gak beraturan semakin susah. Mesti banyak tangan-tangan. Iya. Terus kita langsung ke puncak dari Battle Royale ini. Oh, si kan siapa Enel kan juga sempet tampil di ini toh, Robin toh. Enel
ketemu sebentar sama Robin tuh. Oh iya ya, cuman Apa aku itu sudah selesai perang sama Luffy ya? belum kayaknya. Belum ya. Kayak dia cerita apa ya? Aku lupa juga. Ya cuma itu, dia Tentang- tujuannya kan nyari lonceng itu loh. Oh. Posisi loncengnya itu tuh di mana Oh dia iya ya, mau jadi ngambil itu. Enel itu udah nemu semua emasnya wis dipakai buat kapal ini. Lonceng tok ini. Dia cuman butuh satu lagi yaitu loncengnya yang ternyata ada di lantai teratas, lantai lain. Jadi itu kayak dulu cerita pohon apa tuh? Jack and the Nah, Beanstalk. Jack and the Iya. Bean itu. Ya itu terinspirasi dari dongeng-dongeng itu juga udah biasa ya. Wis kita langsung ke, kan tadi Enel ngeramal sisa 5 orang. 5 orang itu adalah 1 Enel, 2 Zoro, 3 Robin, Wiper sama Gunvolt. Ternyata meleset prediksi. Ada 1 orang lagi Nami. Nami muncul. Terus kan ini juga salah satu momen favoritku di Skypiea. Enel kan ngomong, prediksiku 5, tapi sepertinya kelebihan 1. Berarti kita harus ngurangi 1. Terus kira-kira siapa yang akan kita eliminasi? Nami wis takut toh. Soalnya kan Dewi paling lemah. Iya. Ternyata sing lain langsung nunjuk 1 orang. Kamu, Yang sama. Enel. Iya. Keren Iya. sih. Padahal awalnya kan mereka kayak Gunvolt sama Wiper pun kan konflik. Tapi pas itu mereka sepakat untuk jatuh no Enel. Iyalah. Soalnya dia yang sumber jahatnya. Nah terus itu langsung ternyata nggak pakai lama, Enel dengan gampang kekuatan ngelakno Gunvolt cetar, kosong. Robin cetar. Kosong. Itu menurutku sudah langsung mati sih. Soalnya kayak ditembus listrik gitu loh kepala apa kepadane. Tapi ternyata cuma kosong. Zoro sih lumayan iku. Dia 2 kali. Nah niku. Disetrum Terus kali sih tahan 2 kali baru. Gendeng anjing Zoro. Tapi paling puncaknya Wiper. Dia pakai reject itu. Dan katanya reject kan sekali itu badanmu wis hancur, 2 kali pasti mati. Terus dia juga tahu kalau reject itu kan dari dialsnya itu kan dari dari laut. Ya itu keren sih, dia wis mempersiapkan. Enel ini kan pengguna buah setan tipe petir. Di sekep terus dideketno itu kan wis lemah toh. Iya. Tapi ternyata kemampuan petir iso ngejutno jantungnya dhewe. Kayak orang nek jantungnya mati terus di tek itu loh. Niku keren sih kayak wow gitu. Ada orang sekuat iki ya. Iya. Bener-bener selevel god. Terus akhirnya ya wes tetap semua kalah. Semua kalah akhirnya. Nah, Nami akhirnya ya udah aku ikut kamu. Dia licik tapi pinter tapi ya apa ya? Iya sih supaya cara dia selamat. Nah, Enelnya berarti ya rada on juga. Maksudnya kok ya mungkin karena nggak ada urusan aku bunuh dia juga nggak ada untungnya ya wis ikut aku gitu ya. Ya ono cewek lah iso digayapong. Enggak, tapi dari tipikal nih kayak enggak sing juga. Ya soalnya dari One Piece ada cerita yang seksual gitu. Sanji seksual banget kok. Tapi kan Sanji itu tipe yang lebih ke menghargai wanita. Melihat, bukan untuk melakukan sesuatu. Dia kan melindungi lah istilah wanita jangan disakiti. Ya itu. Terus akhirnya dia dibawa ke tempat di mana Enel itu ternyata nyiapno kapal. Kayak kapal Nuh. Iya. Kapal Nuh gede gitu, cuma nggak ada binatang-binatangnya. Untuk ke Fairyford tujuannya. Fairyford. Oh, Fairy ya. Fairy. Ya. Fairy itu ini peri. Fairy. Oh, Fairy. Ford kan istilah untuk itu upper yard toh, tanah itu. Oh iya. Tujuannya DE Fairyford. Tahu enggak Fairyford itu apa? Di akhir itu kayak ya ada sih, bulan. Itu semakin wow. Tujuannya adalah bulan. Terus nah ini di mana tokoh utamanya akhirnya berhasil keluar ya. Sama Pierre ya kalau nggak salah. Pierre sama si kecil. Bocah Aisyah. Nah itu. Dan inilah pertarungan akhirnya Luffy yang menghandle, yang turun untuk
mengalahkan Enel. Ya aku awalnya kok, waduh carane piye menangi kayak gitu tuh. Mateng kon piye iki cara menangi. Nah, Bener-bener ternyata Disangka ya. ternyata serang pertama lu kok nggak kerasa popo ngono. Ternyata karet itu Bukan apa ya namanya kebal ya? terhadap listrik. Ya, bukan konduktor tapi Iya, isolator. Jadi listrik tuh nggak apa-apa, nggak pengaruh apa-apa dari Benar. Rusia karet. Wah, ini berarti iso menang ini. Sampai ekspresi Enel itu jadi salah satu Kaget. meme kaget sampai umbeli meler. Oh, itu matanya keluar. Sampai diserang berapa kali yo. Ya cuma paling kayak mungkin apa ya, kusem gitu loh, kayak Iya. kulit karetnya kusem gitu toh, tapi nggak ada luka sama sekali. Cuma tidak semudah itu. Nah, Meskipun kamu tahu kelemahan lawan, bukan berarti gampang untuk dikalahkan kayak pas lawan krokodil loh. Kamu tahu kelemahannya, tapi belum tidak semudah itu. Ferguson. Ya di situ Enel pakai bentuk listrik. Kekuatan petir bisa dijadiin senjata. Jadi no terus, panas gitu. panas ya, panas sih memang bisa leleh gitu ya kalau karet ya. Ya, dan akhirnya Luffy harus dipasangi bola besi, bola emas, terus dilempar, woi, Jatuh deh. Ya, terus akhirnya Enel bisa bawa kapalnya mulai terbang ya. Iya benar. Terus pakai jurus apa gitu buat Petir-petir lingkungannya, dudur. kayak gelap. Memusnahkan pulau-pulau. Ya, musnahkan Dan iki Enel itu kayak psikopat sih sebenarnya. bener. Itu kan sebenarnya nggak perlu juga untuk Iya. ngancurin pulau-pulau itu ya. Terus tinggal kamu kabur ke itu. Iya, kok. pergi ya. Iya. Cuman dia emang ada bakat psikopat. Terus, nah itu, mari gitu. Ini aku suka. Sanji dapat peran lagi yang Ya, misi penyelamatan Sanji dan Usopp. ya. Itu keren juga. Pas Terus dia habis di bawah kan sama apa Mary ah, kena petir, terus kan sempat ditolong sama Konis toh. ya, Terus akhirnya bisa bangun lagi untuk menyelamatkan Nami. yes. Dan pas di atas Usopp kan kayak jadi umpan itu istilahnya. Umpan untuk narik Nami, bawa Nami. Ternyata saat itu Sanji wis nyiapno ngerusak bagian dalam kapal. Ya, kita ngerti kok aku itu. Ya keren sih. Pas akhirnya Usopp kan bawa Nami pergi toh. Disuruh Sanji wis pergi ose. Ya. Terus Sanji siap-siap nerima petir. Der. Terus siap ngerokok. Terima kasih untuk pematik apinya. Wis kosong kan. Iya. Tapi ya ngerusak sebentar, kapalnya Iya. tetap bisa jalan toh. Ini kayak nambahi aja supaya Sanji sampai Usopp ono Ada peran. Oke. Setelah itu ini mulai flashback ya kayaknya. Ya, nyerita Norlan. Norlan. Gimana pendapatmu pas pertama kali Norlan muncul? Oh, ternyata dia cukup hebat juga. Karena kan dia didongeng kan kayak orang kecil gitu. Aku terus kayak bayangannya dia kecil, Iya. nggak punya kru kayak gitu. Ternyata dia tuh bajak laut gitu. Bukan baca laut sih, lebih tepatnya dia itu kayak pengembara. Oh, pengembara. Apa ya? Explorer. Explorer bahasa Indonesianya apa ya? Ya, Ngerti ya toh maksudku? itulah. Ya itu. Dan modelnya itu kayak serem ngono. Om-om serem toh. Pas dicerita dongeng itu kan mukanya lucu. Ya. Asli kereng, badannya keker. Ya, badannya kan. Ngalahin monster laut sendiri. Iya, keren. Keren Norlan. Dan ini salah satu flashback yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan cerita utama ya. Kayak misalnya flashback sebelumnya kan pasti cerita si Nami, siapa, ini ya. cerita orang yang benar-benar Sudah nggak ada. iya nggak ada. Nggak ada di itu. Cuma sejarahnya, ya ceritanya dia. Iya. Akhirnya membawa ke permasalahan di Skypia ini. Dan ini juga kayak Oda itu kan biasanya sebelumnya misalnya cerita siapa itu cerita tentang 5 tahun yang lalu.
atau Udah 10 tahun terlalu yang lalu. jauh ya. Ini 500 tahun yang Ini lalu. 500 tahun yang lalu. Wow. Ya. Dan itu keren ceritanya. Ini tentang ini sih yang tentang tradisi. Mm-mm. Kalau kita bawa ke realitas sekarang, mungkin ada tradisi-tradisi yang kita terbiasa melakukan itu, padahal itu sebenarnya malah merugikan. Kita tidak sadar. Tradisi, ya kayak gitulah intinya. Kayak kepercayaan-kepercayaan kuno yang kita pikir, loh ini harus dilakukan. Ini ada adat istiadat. Padahal nggak bisa sejalan sama perkembangan zaman sekarang. Ya, Ya sih, ya Ini benar sebenarnya- itu diceritakno sih dulu. kalau secara tidak hati-hati ini seperti ateis-ateis ngono loh sebenarnya. Tapi bisa juga pada akhirnya pun pas Pulau Langit mulai runtuh, mulai dihancurkan toh. Penduduk-penduduk di sana sebenarnya berdoa pada Tuhan yang sebenarnya. Ya, Itu keren juga. Jadi nggak kita pikir oh ceritanya ateis, tapi nggak juga. Pada akhirnya penduduk di sana berdoa dengan kalau kau memang ada, tolong lindungi kami. Itu keren. Wow. Oh kita terlalu jauh, kita jadi loncat dari nah flashback. iya kamu nih, aku dengerin kamu malah terus mental. Ya udah itu Norlan kan ngembara ke satu pulau yang ternyata itu pulaunya Sandian kan. Ya, Nah di situ lagi ada wabah penyakit. yang nggak tahu ya penyakit apa, pokok cowok nyerangnya cowok kan. Ya, Sebentar kenapa terus mati. ya, Banyak beberapa yang mati. Terus katanya Sandian itu dulu percayai supaya itu bisa sembuh. harus mengorbankan seorang wanita Seorang perawan perawan. yang adalah anak Kalgara itu. Ya, mau Kalgara dikorbankan. itu siapa guys? Kalgara itu pemimpin dari kelompok Sandian itu. Iya, yang paling kuat. Paling kuat. Dari situ bentrok toh. Si Norlan sampai motong ular yang mau makan korbannya itu. Gadis cewek itu. Ya Norlan sampailah di tempat pulau itu, terus ada mau persembahan Untuk dewa. untuk dewa. Norlan lihat itu mencegah guys ini prosesinya kayak prode lo apa kok harus mengorbankan satu orangnya, ada masalah apa kan gitu toh. Iya, soalnya menurut Norlan ini penyakit yang bisa disembuhkan Nah. bukan dengan mengorbankan orang, tapi dengan obat atau penelitian gitu. Ya lambat laun sebenarnya Kalgara kan nggak percaya toh, tapi dikasih kesempatan. Ya itu kan terus kan mau dieksekusi juga toh grupnya Iya, semua, tapi dia ngomong kasih aku 24 jam untuk menemukan obat. Karena Norlan ini memang backgroundnya adalah kayak Botanis. botanis. ahli tanaman, Dan obat. di sekeliling itu tuh memang banyak pohon-pohon yang itu ya, Ya, yang bisa buat obat. Terus akhirnya ya singkat cerita menemukan, tapi pas itu ada gempa apa piye ya? iya itu. Dia kejebak. Iya, aku lupa ingat juga sih itu. Pokoknya dia terjebak, Ya. terus mau dimakan ular lagi toh. Heeh. Terus aku lupa, pokoknya dia ngomong sesuatu sampai Kalgara, sampai akhirnya Kalgara Yang malah bantu bunuh ulariku. ya, yang bantu dia ngelepas dia kejebak di Iya. antara ini kan. Tanah-tanah Heeh. gempa. Kita dia ngomong ya, maksudnya kamu mau percaya atau enggak kalau ada sesuatu yang bisa memulihkan satu bangsamu, tapi maksudnya kamu jangan keras kepala papi gitu loh, Iya, iya. karena Kurang lebih. segala sesuatu tuh ya bukan aku menghina kepercayaanmu atau gimana, tapi karena perkembangan tuh ya bisa diselesaikan dengan obat-obat loh, kayak gitu-gitulah. Yes. Dan si Kalgara ngikuti kata hati saat itu. Akhirnya dia memutuskan untuk percaya Ya, dan percaya dan bunuh gue, ulariku malahan. ya terus Yes. satu desa Terselamatkan akhirnya. selamatkan. Terus mereka jadi kayak sohib gitu Hobi ya. banget, cedak. Kalgara nggak pernah punya temen kan selama hidupnya. Iya. Dia menemukan Norlan ini kayak sohib banget kayak gitu. Sampai dia mau menikahkan anaknya dengan si Norlan. Ya gitu. Terus kok cepet aja ternyata Tiba-tiba Norlan Kalgara pengen nih
ingin segera pergi dari situ. Bukan Enggak segera. toh, Calgara nih kayak terus menghindar gitu loh. Tiba-tiba gak enakan. Gak enakan, kayak dicari apa lah. Norlan kan masih Meneliti. disuruh tinggal sebulan lagi ndak apa-apa kayak gitu toh. Dia Ah. masih meneliti ke ya hutan-hutan situ. Dan ternyata kayak tiap hari kok mesti ada menebang ini, menebang ini. Sampai pohon ente. Lah pohon yang ternyata ditebangi itu adalah pohon keramatnya Calgara. Yang dipercaya, daerah bagian toh. yang dipercaya kayak Tuhannya pohon situ. Jadi kayak arwah roh yang sudah mati tuh dia tinggal di pohon itu, Iya. tebangi, jadi dia emosi. Tapi karena mereka nggak sempat tanya, nggak sempat ngobrol, Nggak ngobrol, Mereka ternyata langsung ada gak enakan. misunderstanding. Iya. terus Norlan kan ya udahlah kita pergi aja dari sini. Pas mau pergi, baru anak itu cerita. Tuh. Ternyata itu Loh enggak, anaknya itu kan sempat ngobrol sama dokter. jelas no. Kalau ternyata pohonnya itu pohon yang bawa penyakit Juga, itu dari awal. Terbawa wabah, penyebab wabah itu. Iya. Terus pas di saat-saat terakhir, Calgara langsung ngejar. Terus ngomong, "Lek, kapanpun kita akan terus sembunyikan lonceng emas Supaya di kamu sini. kembali. Supaya kamu tahu jalan untuk ke pulau ini lagi." Mm-mm. Situ keren. Terus akhirnya ya wis kepisah. Norlane balik ke Kerajaannya. kerajaan. Terus Ke Jaya toh. Ke kerajaan asalnya dulu. Kerajaan toh. asal. Nah, di kerajaan asal itu dia kayak terkenal sebagai pendongeng toh. Dipikirkan ceritanya bohongan, dia ketemu kurcaci, ketemu apa. Sama orang-orang dipikir, oh pendongeng yang hebat. Padahal aslinya kan dia benar-benar explore ke daerah-daerah itu. Jadi dia tahu. Terus sampai akhirnya setelah dari Jaya itu dia cerita no ke raja kalau ada pulau emas itu. Nah, raja yang serakah pengen ngambil emas itu malah. Terus akhirnya Norlan balik ke Jaya ternyata sudah ada. Ya, kejadian apa Pulau Jaya naik itu sebelum Norlan balik. Iya. Ya itu. Sakno Norlan. Iya, kayak dia kayak terus dicap sebagai pembohong. Iya. Terus juga ya kerajaannya itu rodok. Ya, enggak rodo sih. Main kotor. Iya, Dia iya. ada Kru-krunya kru-nya itu palsu. Ngomongnya enggak ada ini Norlan enggak. Iya, saksi palsu. Saksi palsu. Ya itu yang buat Iya. yang buat Norlan akhirnya dieksekusi mati karena dicap sebagai pembohong. Benar. Tuh. Dan itu wow. Backstory yang bergizi ya Pak istilah. Kayak pesan moralnya itu kayak kaya gitu. Padahal udah ada hubungan dengan kru utama. Bahkan 500 tahun yang lalu. Wow. Ya. Dan ini puncaknya. Kita ke puncak Skypia ya. Di sana Enel udah mulai mau mengajurkan pulau-pulau. Penduduk Pulau Langit mulai diajak mengungsi. Ya. Pertama ini Cornish ya yang ngasih tahu berita itu. Pertama mereka nggak percaya toh. Tapi akhirnya Dibantu sama Whitebird. Whitebird akhirnya berguna. Ya. Akhirnya mereka mulai membantu untuk ngungsi-ngungsi gitu lah. Terus ya itu sama yang aku bilang ada yang berdoa juga toh. Ya, itu kan sudah dia sudah masuk kapal-kapal untuk wis meninggalkan daerah itu. Ya. Terus lihat kok tambah parah wis mulai pulaunya itu wis diserang di apa? Petir-petir hancur. Ya. Terus dia berdoa. Nah, akhirnya Luffy mulai nyari cara untuk kembali ke kapal Enel. Dengan satu bola emas yang masih di tangan yang ganggu banget itu. Dia minta tolong Nami pakai wafer. Dan aku suka ini juga hal-hal kecil di awal yang kita mikir cuman wafer. Hal kecil ternyata di ujung ini bakal berperan penting yaitu dipakai Nami lagi gitu. Nah itu terus ini untuk supaya ke atas pohonnya itu harus dipotong miring ya. Pertama usap dulu. Ya tembakan, deder, gak efek. Terus Zoro, ya tebasan, swing, terpotong setengah. Terus usap, berkat tembakanku, padahal gara-gara Zoro. Nah terus terakhir, ini yang dari flashback itu masuk ke si Viper ini tadi ya.
Terus di wiper itu kayak terbuka. inilah saatnya untuk menuntaskan semua ini. Ya kayak Sandian tuh kayak punya api apa? Api Sandora, Kayak spirit. tekad, spirit yang Nah, nyalakan api. iya itu keren sih. Akhirnya dia tersadar ya wes. Reject yang ketiga kalinya. Kayak itu Doom. miring lah. Dan Luffy dan Nami di atas sudah siap. Oke, sudah siap. Jalan miring ke atas. Bus. Terbang. Luffy sampai di atas. Kamu no. Pas lagi Enel di belakang itu lonceng. Oh ini sebelum kita sampai di sana, kan Nami sempat ngomong toh ke Luffy, ngapain kita nyerang Enel lagi, udah kita kabur aja. Terus si Luffy, ini supaya Cricket bisa mendengar suara lonceng dan tahu kalau pulau itu di atas. Iya. Dan itu salah satu momen sing Luffy banget. Iya benar. Dia gak mikir harta, gak mikir apa, dia cuma mikir mau ngasih tahu Cricket kalau pulau itu di atas tengah. Benar. Itu keren. Sampai di atas, Enel juga mengeluarkan jurus terakhir. Wow, jadi kayak raksasa gitu. Luffy tinjuan terakhir, Enel serangan terakhir. Wow, tapi tembus. Terus Enel terpukul sampai tembus ke lonceng. Dan itu kayak di anime kayak slow motion gitu ya. Teng, suara lonceng terdengar di seluruh pulau. Terus Cricket, iki sing keren juga yang. Apakah kau mendengarnya itu kan? Terus Cricket dari bawah melihat bayangan di atas langit. Bayangan Luffy. Keren itu. Iya. Dan ini menurutku sing bener-bener buat Skype ya kayak iki sing gawe Skype keren banget itu loh. Dari Jaya sampai ternyata itu bagian pulau yang terpisah terhempas ke atas sampai konklusi dari Luffy ku bener-bener solid. Wow, mind blown. Mantep banget itu. Dan akhirnya Enel kalah. Nyungsep di White Sea. Terus akhirnya Luffy menang, dia merayakan sampai teman-teman dia menang. Akhirnya aku agak lupa ceritanya apa lagi. Oh itu toh, terus kan bawa sak lonceng-loncengnya kan jatuh juga di White Sea iya. Terus diangkut sama penduduk dulu. Tapi kan enggak kuat. Terus akhirnya Sandian bantuin. Saling bantu. Terus akhirnya ya wes diletaknya di satu tempat sing ya pokok ada poneglyph juga di situ. Iya. Robin terus baca, terus ternyata di salah satu kotaan itu ada petunjuk tulisan pesan. Goldie Roger gitu. Ternyata Goldie Roger pernah ke situ. Betul. Dan itu juga sempat di Gunvolt sempat cerita loh. Kalau sekitar 20 tahun yang lalu ada bajak laut yang datang. Sama kayak Luffy ini. Kayak mereka bukan bajak laut yang jahat tapi bajak laut yang baik gitu. Nah itu ternyata kayaknya itu masuk ke Roger itu. Iya. Keren konklusinya. Dan akhirnya mereka harus perpisahan. Oh ini setelah menang itu kan mereka sempat pesta tuh. Oh ya beberapa hari. Iya, jadi kayak mereka itu akur ternyata. Kan Wiper telat bangun. Solid paling parah ternyata semua masih hidup. Terus mereka akrab. Jadi pulau asli, penduduk asli Pulau Langit sama yang dari Sandia ini mulai menjalin persaudaraan lah bisa dibilang. Itu. Oke. And the ending, perpisahan, mereka mau dikasih emas tapi takut. Iya malah kayak dikejar. Gitu Robin ya nggak cerita saking Robin orangnya ya. Cuek. Cuek. Sing lucu. Tapi ya susah sih bawa. Iya juga sih. Apalnya nggak. Sing lucu Pak Gaya kita kelupaan. Oh iya. Dan akibat pokoknya dia hidup tuh seakan-akan meninggal ternyata hidup. Terus ini mulai muncul teori tentang Wheel of P. Kan sebelumnya ada Wheel of D tuh. Kan ada Wheel of P. Wheel of P itu istilah untuk orang-orang yang nggak bisa mati. Pertama ada Pel, terus Pagaya. Nanti ada lagi siapa sih? Iya dah. Yang depannya P gitu dah. Iya, orang-orang bikin Wheel of P gitu. Gak mati.
Iya. Itu. Oke. Terus ini juga yang seru itu orang-orang sempat mikir. Ini pas sebelum sampai sekarang ya, pas saat itu Skypia. Apakah Konis akan jadi pemusik topi jerami gitu? Kamu. Iya. Soalnya secara pertarungan kurang ya. Iya. Tapi sebenarnya Konis cukup keren juga loh, dipikir-pikir dia sempat anu loh. Berani orangnya. Berani. Awalnya kan dia emang takut tapi dia ngaku. Akhirnya membantu ngungsi loh. Ya itu keren juga. Oke, perpisahannya diantar dengan, kamu nyangka enggak turunnya ya apa itu? Ternyata pakai balon udara. Iya, balon udara yang ada ini nih juga dials Dan oke, sekian Skypia. Skypia. Gimana pendapatmu overall tentang Skypia? Apakah ada bosannya yang terlalu panjang? Bosan. Ada bosan ya? Iya. Aku juga, menurutku pas aku dulu sempat baca ulang tuh kayak karena memang banyak pertarungannya ya, kayak banyak terlalu kelompok. Ada Skypia, ada Sandian, ada orang Luffy, ada Enel sama timnya gitu. Iya kayak sih. semua mesti jelasin. Terus kenapa kok Sandian tuh sampai segitu nih? Oh, Kalgara. Nah, tapi yang Terus Norlan ada hubungannya sama kriket, ya itu ya dijelasin semua. banyak yang dijelasin no. Tapi menurutku sih yang bikin justru dari apa ya, meskipun panjang, mereka itu kayak dikemasi awalnya dan endingnya itu kayak bener-bener pas gitu. Kamu merasa satisfied nggak jadi kayak endingnya sing Luffy tadi? Ya. Satisfied ya? Kayak Satisfied. oh puas, endingnya mantap, puncaknya. Oke, sekarang kita masuk ke skor. Seperti biasa, selesai satu saga kita akan kasih skor. Kalau sebelumnya di East Blue 8, di Alabasta 9, Skypia berapa ya? Skypia 8,5. 8,5, lebih bagus dari East Blue menurutmu? Menurutku kalau aku 7,5 sih, sedikit di bawah East Blue. Tapi ya impact secara cerita mungkin nggak se-impactful yang lain ya, soalnya kan nggak ada kru baru, terus kayak tempatnya terpisah. Tapi secara story wise dunianya ini benar-benar solid gitu loh, cerita plotnya. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin? Enggak ada. Oke guys, thank you sudah mendengarkan sejauh ini. Ya. Panjang loh ini. Ini soalnya sebenarnya arc yang cukup panjang tapi kita rangkum dalam satu episode. Iya, 1 jam aja ini rasanya. 1 jaman. 1 jam lebih. Oke, kalau gitu terima kasih udah mendengarkan dan nantikan kita di episode berikutnya. Ketemu di Long ring dulu. Oh iya. Ya itu Long ring arc singkat yang dengan banyak filler. Iya. Oke, kalau gitu jangan lupa tetap support ya. Kalian bisa like, comment, share, subscribe, follow dan sebagainya. Dan sampai ketemu di Dead End Podcast berikutnya. Bye-bye. Dadah.